Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di My Event Organizer. Channel dulu lah. Oh iya. Beberapa kali pun salah juga masalah opening nih. Opening awak sendiri kan. Tapi itu ini kan tak begitu bang. Yang baru sudah ke level-level yang dia telah muncul di permukaan dan pengalaman lah, misalnya kan. Jadi tak bisa dipelajari hari ini bang. Kualat awak itu. Dua aku cuma dua. Oh ya. Jadi bang langsung itu kita present kan, kita sambut Bang Asai dan Wak. Ya. Yang mau lah, ya. Baik, dalam konten kali ini kita akan berbual lepas mengenai lepas seni ya, mengenai seni, budaya, sastra dan karya. Mungkin boleh memperkenalkan diri pada Baginda dan Abangda. Buat Bang Asai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Azhar, dikenal atau panggilan akrab dengan Asai Malay. Yang sebelahnya Saya Wajek. Lebih kenal Wajek. Dia simpannya nama Muhammad Kamal Jamil. Bukan ikut itu kan? Ada bang, ada. Jadi bang, saya pernah bingung juga nih bang. Jadi pada malam hari ini sebetulnya awak ni bingung gitu kan, ini senior kita dari di kalangan seniman, sastrawan budaya. Maksudnya bingung di sini bang, dari mana nak memulai? Karena senior ini dah banyak mengalam buana. Iya, takut salah cakap, takut salah adab untuk bahasa, itulah. Mungkin kepada pengasih tepat adalah bang, nak mengantar dari mana dulu nih bercakap bang terkait sastra, seni, karya, budaya. Apa yang nak kita tulis bang? Kita ni sebetulnya diminta untuk apa kan? Dia tergantung dari sosmed lah, kira apa nak kan? Iya. Awak ni dia tak mungkin lah awak datang pun begini kan? Nah, maksud awak kan kasihlah tunjuk ajar kepada kami itu, oke? Jadi gini bang, terkait masalah belakangan ini kita tahu bahwasannya di kalangan para pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku sastrawan budaya yang ada di kota Bima ini sekarang kan udah mulai naik lagi nih, udah mulai aktif lagi berkarya. Jadi bang pelaku seni itu sendiri, pelaku sastrawan budaya, pandangan abang untuk generasi nanti ini macam mana bang untuk kota Bima? Jadi sebelum jauh ke situ lah ya, apa yang saya tanya banyak berangkatnya pada diri saya sendiri lah tentang berkesenian itu. Artinya saya ini berproses dalam dunia kesenian itu ya, secara otodidak atau secara alami, dan sikap itu pun situasional. Artinya saya lebih cenderung bicara tentang seni itu nikmat. Apapun jenis-jenisnya, genre seni itu, apakah dia teater, tata, musik atau segala macam, itu lebih cenderung sebagai nikmat. Jadi pertama kali pengalaman saya tampil di pentas lah ini. Karena itu tadi, karena tidak ada persiapan atau segala macam, improvisasi sendiri. Dia bawa tentang AYU. AYU itu dia mengungkapkan dalam bentuk konsonan huruf-huruf itu tadi. Kalau contoh ini, A, I, U, E, O. Sate berempat tusuk, 200 tusuk makan di sini. Itulah selanjutnya, gitu. Ada yang terbaru pada daerah lintas lah ya. Jadi itu pengalaman pertama sekali saya diminta tampil, karena itu saya coba bawa itu lah.
Jadi ya, apa nama tuh mumpung ini rawat di sini ya kan. Jadi saya nak tanya nih bang, apa yang mendasarkan melatar belakangi bahwasan abang itu pada saat itu suka dan gemar dengan sebuah seni sastra atau puisi? Apakah memang ada dari sebelum keluarga ikut pelaku seni? Kalau pada keturunan, kalau pada jenis musik, pada umumnya lah kalau dulu itu pada mak saya itu anggota Rebana. Ini kata. Ya Tuhan tuh, papanya meninggal jadi hantu. Zamannya apa namanya, lagu-lagu ketiga. Jilbab putih, lambang kesucian. Tiba-tiba putih, apa segala macam. Pokoknya di situ itulah. Mungkin dari situ jadi punya ya darah seninya lah. Tapi beda genre gitu. Saya lebih cenderung, makanya tadi saya lebih suka menikmati apapun jenis musik rock, dangdut, apa segala macam itu saya tidak spesifik apa. Rap pun saya juga nikmati gitu. Tapi kalau untuk saya membawa lebih cenderung pada ini. Puisi ini menurut saya sebuah ekspresi atau luapan rasa itu tanpa menghiraukan harus orang mengerti atau tidak segala macam gitu, tapi yang penting kita luahkan gitu. Itu yang ada dalam pikiran kita segala macam, agar tidak sesuatunya tak konak sendirilah gitu. Dan puisi itu juga tempat kita meluahkan rasa itu tadi dalam bentuk pesan-pesan apa yang ingin kita pesan. Dan itu tercipta pada saat kita memikirkan sesuatu atau melihat gejala-gejala sosial, gejala apa segala macam itu munculnya pada situasi itu membuat puisi ini. Apa yang kita alami. Iya. Nah, bang, di sini awak bertanya bang, bagaimana proses untuk meluapkan atau sudah timbul rasa itu tadi ketika abang menulis sebuah puisi tadi ya? Yang jelas awalnya kita harus meresapi persoalan, merasakan persoalannya itu, sehingga dia memunculkan sebuah baik-baik tulisan atau segala macam. Ketika tulisan itu sudah jadi, itu bisa ungkapkan tulisan itu. Nah itu prosesnya, proses penciptanya puisi itu. Kita tidak bakal bisa menciptakan sebuah tulisan kalau seandainya kita tidak merasakan persoalan itu itu tentang apa? Nah, tentang apa? Tentang lingkungan, tentang masyarakat, tentang sosial, tentang negara, tentang apa gitu. Kita harus bersatu dulu. Persoalan yang ingin kita jadikan objek. Nah, sehingga yang itu lah sebaik-baik itu dalam macam. apakah ada pakem ya bang, dalam arti dah terciptanya atau dah selesai puisi gitu kan, terus kita dalam menyampaikan itu ekspresif, membuatkannya dengan cara ekspresi segala macam itu sudah ada ibaratnya itu aturan-aturannya harus begini harus begitu itu atur natural saja bagaimana? Nah, jadi kita banyak ya tokoh-tokoh seniman yang kita lakukan ya seperti di Riau sendiri lah kan, ada Tatu apa dia punya ya, kalau mengungkapkan membaca puisi itu tergantung masing-masing gitu. Tidak ada gendernya harus begini, tidak ada. Berarti tidak ada yang khusus bang. Ada, berarti lepas saja. Lepas saja. Nah, dasar karena apa segala macam, tapi kan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu itu kan butuh ada ekspresi sehingga menjadi perhatian gitu dengan orang-orang yang mendengarkan. Gitu. Kalau datar aja sama dengan apa ini itu tak boleh ini yang gitu. Jadi tidak mau kembali lagi gitu. Ini sebenarnya
menurut pengetahuan awal nih bang kan, puisi ini ada terbagi dua nih, puisi lama, puisi baru. Tahu tak? Pernah dengar? Kamu tahu kan? Lebih tahu abang lah pasti. Nah, kalau pada pendalaman pada materi tentang inilah ya, tentang seni apa. Makanya saya bilang tadi dari awal, bahwa saya ini otodidak atau secara alami, tidak mendalami secara ilmiah, belajar Akademi, secara akademis, belajar apa itu seni, apa ini segala macam, tidak. Dia tuh ngalir aja ya. Dan tergantung, dan saya pun tergantung orang yang mengajak saya gitu. Rasional kan? Iya. Sejauh ini bang, puisi-puisi yang abang buat, yang abang tulis berasal dari keresahan terhadap apa bang? Mungkin ya? Sejauh ini lah. Banyak terkait persoalan lingkungan, persoalan hiruk pikuk negara ini segala macam, tentang ada juga berkaitan dengan muhasabah diri, apalah itu. Jangan berlawan. Kalau kita terlumpur diri sendiri. Jadi pikirin tadi itu di bawah aja ya. Sudah kenal. Ya ini Wak bisa nambahkan lah kan, karena Wak mungkin lebih ini lebih jauh kalau lagi ya. Jadi kalau menurut Wak sendiri Wak, jadi dari tadi kan penjabaran daripada Bang Aceh, jadi kan dia secara otodidak, dia berangkat dari keresahan. Jadi sama je rumah saya. Itu kan universal, jadi dia sama dengan bahasa hati, bahasa gerakan, motorik itu ni kan. Kadang-kadang awak tanpa bercakap dengan saya melalui isyarat-isyarat tertentu ya, saya dah sampai begitu juga lah. Tentang seni ini kan, itu lebih kedalaman gitu. Masalah partitur atau masalah cara penulisan itu kan itu di luar daripada itu. Kadang-kadang orang bisa menulis juga tapi tak ada bakat gitu, tak ada jadi kan. Ya, main musik sampai sering bila bakat menggil kan, pemberian daripada Tuhan tu jadi gitu. Kita nulis begitu tapi tak bisa membuat sebuah karya gitu. Jadi lebih ke kedalaman jiwa gitu untuk lebih sensitif terhadap keindahan itu. Contohnya begini, banyak musik-musik zaman Melayu yang NN itu sangat luar biasa gitu. Apa kata? Kenapa? Apakah dulu orang itu pernah berguru musik atau sudah sampai maestro dalam dia mengkaji musik? Tapi tidak juga kan. Tapi musik itu sampai sekarang juga bisa dinikmati, bisa kita nikmati sampai sekarang. Bukan sudah berapa tahun musik itu masih sedap untuk kita nikmati. Jadi kan semua ini pemberian gitu kan. Mungkin ini itu sendiri adalah pemberian bakat yang ada di dalam pembawaan lahir gitu. Manusia gitu kan. Jadi menurut saya sah saja apa yang dikatakan saya. Jadi untuk lebih teknis, kadang-kadang kan kita ni soal terus kan dia boleh lalu tu. Lalu ada dia memotong-motong lalu tu supaya dia sekarang kan time is money. Ada macam-macam tertentu yang ada tak perlu panjang tapi maksud tersampaikan secara filsafatnya, secara punya kan. Dengan waktu 5 minit, dengan materi yang seperti ini, dengan secara teknis yang seperti ini, kita sudah mencapai target. Tapi kalau kita mungkin tak ada kuliah di sendiri, itu je yang kita main dulu sampai bisa bikin boring atau begitulah. Monoton mungkin. Tapi tetap bakat itu paling utama. Kalau bakat itu alami ya, Alami. Jadi kalau kita sekolah itu akademis itu, bakat itu akademis penunjang, bakat itu yang pengembangan.
Jadi aku udah bakat kita nggak bisa lah. Langsung dijajah wah. Jadi bukan dari bakat. Udah maksudnya seni itu kan luas tak? Wah, ini yang mana dulu juga. Itu masih ada bakat gitu. Masih ada bakat. Kakak buang. Bakat apa? Mengindahkan diri depan rumah kan? Iya juga tuh. Ini dalam berbagai aspek lebih besar. Betul sekali. Balik lagi ke pengasai. Aku Balik ke bang. Jadi bang saya pernah dengar lah bang, ada satu karya puisi. Baru tahun lalu tak salah bang, masalah bongku. Nah, itu nak klarifikasi dulu bang, betul itu karya bang? Iya, betul. Betul ya. Itu terinspirasi dari kasus bongku. Tunggu di waktu masih bang, itu kan. Nah, ini lah kita nak dengar bang dari bangsa ini. Bongku itu seorang masyarakat adat bangsa Kai yang menggarap Pitonya ini sebetulnya itu tanah-tanah nenek moyang beliau. Lalu dengan kondisi negara hari ini, ya ada GU lah namanya atau segala macam yang memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang dulu lantakkan menghancurkan hutan Riau. Sehingga dia tidak lagi terbalik gitu. Terbalik gini. Dulu kisah sebelum kita bergabung di Indonesia, sudah sifatnya masih zaman penjajahan. Itu kita pada sejatinya itu kita merdeka gitu. Itu bebas terhadap tanah kita, nak dicampurkan atau segala macam gitu. Tanah dan bumi Riau ini menjadi itu gitu. Tapi setelah bergabung dengan Indonesia, ini satu contoh kasus bongku ini menampar gitu sebetulnya gitu. Menyadarkan kita bahwasanya Indonesia ini kita dah merdeka gitu. Tapi mengapa di tanah nenek moyang kita yang dulu kita merdeka, tapi sekarang menjadi penjajah gitu. Itu tidak lagi bisa bebas seperti dulu menggarap tanah nenek moyang kita gitu. Dengan label-label HGU, dengan label HPH, atau segala macam gitu. Yang dikeluarkan oleh orang ini. Jadi bongku itu gambaran bagi masyarakat kita di Riau lah, masyarakat adat yang seharusnya terjamin gitu. Apapun program-program pemerintah pusat dan segala macam itu menjamin masyarakat kesejahteraan masyarakat tempatan dengan adanya program itu gitu. Justru bukan dalam bentuk kalau aku nyakap itu justru menjajah gitu. Yang dulu kita bebas, sekarang tak bebas kan gitu. Yang dulu kita sekarang justru kas bongku karena dia nak menggarap hanya sebatas kebutuhan menghidupi keluarganya saja gitu. Nah, harus ditangkap gitu di penjara gitu. Dengan alasan ada laporan dari perusahaan bahwasanya bongku itu menggarap kawasan lahan perusahaan gitu. Pada siapa dulu datang? Perusahaan kah itu dulu atau masyarakat bongku ini, masyarakat Aceh ini? Itu secara masyarakat adat diakui loh ke Indonesia. Jadi mendiskreditkan gitu ya. Jadi mendiskreditkan gitu ya. Itu bongku tadi sebagai masyarakat di distrik aku selalu di budaya itu. Sebagai hak yang hilang itu. Jadi dari itulah dia awal dia lahir. Jadi gini, ya bongku itu dia sangat melakukan masuk juga kan ada beberapa pihak lah yang juga untuk mengikapi bongku ya. Walaupun sempat putusan pengadilan itu nanti sudah menjatuhkan hukuman terhadap bongku. Tapi itu sangat menginikan. Artinya akan banyak bongku-bongku yang lain gitu, yang mengalami hal yang serupa gitu. Ketika kita ini seperti tidak lagi ada yang bisa mengatur tentang masyarakat adat gitu.
yang mengatur tentang hajat hidup masyarakat tempatan. Kalau pola-pola penjajah itu gitu, Belanda dulu datang, Jepang atau segala macam, dia datang menjajah itu waktu belajar ekonomi, segala apa, begitu datang dia sumber-sumber alam atau segala macam diambilnya gitu. Agak-agak mirip juga nih dengan kondisi itu gitu. Mungkin beda pola aja, beda bahasa aja gitu. Jadi rasa gitu lebih kurang. Berarti baru bagian penjajahan ya. Itu kan ya bang ya. Iya, bongku itu ada itu kan baik gitu ya. Bongku engkau adalah korban dari kita yang hutang. Maksud kita yang hutang itu adalah bentuk aturan masyarakat adat di dalam masyarakat. Nah, lalu dalam itu bukan tidak adil ya. Jadi zaman kalau di Riau itu lebih terakhir pada masyarakat Melayu tatanan pemerintahan itu kesultanan Siak Singapura. Di kesultanan Siak Singapura itu ada kitab pegangannya itu dalam bentuk aturan tatanan masyarakatnya itu namanya Babul Qawaid. Nah, dalam Babul Qawaid itu macam itu ada 10 provinsi lengkap itu tidak daerah itu ada ini ada masyarakat batin induk apa segala macam ada tertulis di Babul Qawaid itu, dan ini sekarang yang hilang gitu. Itu dikesek aneh-aneh itu hilang dalam waktu masuk lagi pada lembaran yang di apa namanya oleh tikus-tikus tanah, babi hutan gitu. Dalam bentuk HBH ini lah, dalam bentuk surat-surat apa ini. Nah, jadi hak masyarakat adat, masyarakat tempatan itu tidak terakomodir gitu. Tidak terfasilitasi kan. Itu dihapus, dibaca dulu. Nah, cara dulu awalnya. Iya. Boleh tak bang? Sedikit kemudian dulu bang. Bungku Review mbak. Tapi itu baca apa nanti itu aja yang Tapi kan dia belajar. ini yang bahas yang liriknya itu Lebih otentik kan. Oh itu nih bahasa itu. itu lah. Iya lah. Habis dari Bang Asai nanti wajib nyanyi. Ya. Itu dia. Aku itu cocok. Dia materi ini panjang, jadi aku selesai dah urusan itu. Aku dah habis. Saya jadi bang. Yang dicari tadi. Jadi boleh. Bisa lagi kita satukan. Kamu ada ide lah. Kamu buatnya bisa mendampingi ya. Judulnya mengutip Marwah. Bongku, engkau korban dari kitab yang usang, lembaran yang digesek aneh-aneh, lembaran yang disobek tikus-tikus tanah, lembaran yang dicoret oleh babi hutan. Bongku, lembaga tempatmu bernaung seperti tak lagi bermaya, bersebab kitab berserak seperti terompang ambing dan tercabut dari akar resapnya. Beginya tak getarkan mereka. Bongku, dulu engkau bebas di hutanmu, penjajah gamang menyentuhmu, secuil tanah pun tak terjamah oleh mereka. Bongku, kini engkau terjajah dan terkurung di negeri merdeka. Bongku, buatlah Babul Qawaid jilid 3 dalam bingkai NKRI. Terima kasih. Babul Qawaidnya kita ini Babul Qawaidnya itu kan di era zaman Kesultanan Siak Singapura itu dia ada sama kedua terakhir yang kita punya
artinya itu membuat sebuah rekayasa sosial atau dalam sistem tatanan masyarakat adat itu tertulis gitu. Makanya di dalam Bambu Koait 23 dalam KNKRI, artinya kalau dulunya di era Kesultanan Siak Singapura, tapi Bambu Koait hari ini dalam bentuk tatanan sosial masyarakat itu, tapi tetap dalam ruang lingkup NKRI gitu, negara kesatuan dalam bentuk penyesuaian gitu. Jadi artinya tidak tumpang tindihnya atau tidak bertabrakan antara masyarakat adat dengan negara gitu. Jadi tujuan negara tercapai, ya masyarakat juga terakomodir gitu. Nah ini yang perlu disinkronkan. Dan ini menurut saya yang kita belum punya gitu. Makanya saya sedikit menyinggung itu tentang lembaga tempat sumber naung tidak lagi bermaya yang berangkat dari akar resamnya gitu. Nah itu tadi gitu. Ada tatanan yang betul-betul mengatur bahwa negara sedang fasilitasi dan mengakui bahwasanya adanya masyarakat adat itu. Tapi kita sendiri yang belum menyesuaikan dalam bentuk tatanan yang tadi gitu. Ini Mak, awak tertarik untuk mengulik lebih jauh termasuk begini. Itu kan ada konotasi atau bahasa lembaga tempat memerintah tidak lagi bermaya. Jadi relevansinya terhadap kondisi masyarakat Melayu lah pada khususnya. Itu seperti apa Bang? Sehingga terdorong untuk menuliskan studi seperti itu. Terlepas dari adanya kasus Bongku ini. Ya, gini. Bongku itu ketika pada kejadian itu ada juga lembaga adat yang untuk mencari gitu ya. Tapi ternyata pada prosesnya itu tetap tidak begitu menginginkan, menggreget gitu. Artinya mau coba dari seperti tidak lagi bermaya gitu. Begitu tak besarkan mereka. Seharusnya lembaga yang mengayomi tentang masyarakat adat ketika bicara A dan B itu mengakukan gitu, mempengaruhi terhadap situasi kondisi kasus di Bongku gitu. Tapi kan ternyata kasus Bongku ini tetap diproses gitu, dijatuhi hukuman gitu, tidak ada bentuk kompensasi kan atau segala macam pemakluman, ada nilai-nilai keadilan gitu. Hukum ini kan bukan bicara masalah apa ini, inti ruh dari hukum itu kan adalah keadilan gitu. Jadi yang perlu diapakan terhadap Bongku ini kemanusiaan yang keadilan itu gitu. Karena Bongku ini bukan di dalam bentuk memperkaya juga. Jadi Wak, Wak dari tahun berapa Wak meneliti khususnya pada musik ya? Musik BTN ya. Tahun berapa Wak? Tahun 90. Dia 9. Jadi pencapaian menurut Wak pada saat ini yang itu memang berkesan saat Wak meneliti bidang musik ini pada saat acara atau kegiatan apa Wak? Dan itu memang betul berkesan betul lah. Dan itu memang itu menjadi sebuah apresiasi yang besar bagi Wak ketika Wak dari tahun 90 sampai detik ini meneliti bidang musik. Kalau berkesan semuanya berkesan Tapi pasti ada satu kan gitu. Karena begini, karena emang gimana ya, setiap manggung ada aja kadang lapo lah, kadang apa lagi gitu. Iya kan? Zaman dulu kan ajab gitu kan. Memang musisi ajab gitu kan. Malum lah kita anak rock, anak metal gitu kan. Yang orang tua memang aku mainin gitu aja kan. Itu yang ada Romai Rama atau gitu Metallica gitu kan, aneh gitu kan. Gitu. Jadi kurang apa memang gitu, tapi salah memang itulah adanya gitu kan. Ada itulah pemahaman salah. Masing-masing punya kenangan kita sendiri. Cuma kalau ditanya begini, mungkin begini. Sampai sejauh mana pencapaian? Pencapaian itu ya beberapa kami dulu waktu tahu
itu sampai 2021 lah. Ya, sudah melalang buana dulu. Kita waktu itu kebetulan kuliah di Bandung kan melalang buana lah sampai di sana, sampai juara budaya gitu kan, sampai ya begitu lah, kebetulan lah semua kawan yang udah populer juga ya, keluar untuk yang di Bandung kan, kawan yang dari selebriti kan gitu kan. Alhamdulillah gitu bahwa Dumai di sana gitu populer juga Dumai di sana gitu. Udah Dumai Pada era itu dari ada PC kawan-kawan, kebetulan kami di studio kan, main di studio, jadi mungkin kawan yang Bandung tahu lah gitu, kawan yang itu juga kita punya selebriti ya di daerah studio kan tahu lah. Pak, potong itu kami langsung muncul di waktu lahir kan. Jadi kalau betul siapa artis angkatan Bapak itu? Kami nama grup dulu Kelembak. Kelembak. Itu kami pokoknya itu general aja semuanya. Itu kan berganti-ganti. Itu masa ada Dodi. Nunggu Salter tak ada? Belum dia kan ngecatat. Ada Dodi, ada Rock, ada Ai, tahu kan Ai, Dede, nama masuk juga, ada Jeff, Miguel gitu termasuk di luar itu, ada juga masuk Alo, Kaki, ada pernah juga, pernah gitu kan. Jadi pokoknya udah lumayan, kata malah udah Bandung lah, beberapa orang supaya kesannya agak itu bisa melebur lah di kacang mana jadi selebriti bukan terjadi. Ini buat urusan memang itu kan dari jadi itu berkarya memang soal itu penting, tapi di saat semuanya sekarang sudah berteknis itu juga kelemahan kita. Jadi kita cara juga tanya betul itu kan. Macam mana membaca metronom kita harus cari belajar metronom dulu. Metronom tak tahu kan dulu tak apa dulu tak tahu kan. Tapi kan proses utamanya sampai tidak sampai metronom juga menunjukkan tapi itu apa dalam pemilihan lagu itu kan. Berarti dari aku selain daripada nama itu bakat tadi, akademis itu perlu dulu ya? Perlu sekali penunjangnya. Karena kan zaman sekarang ini kita tengok aja lah dari luar itu kan musiknya sekarang udah di luar ekspektasi awak. Kadang-kadang tak pikir awak bisa bawa musik itu begitu banyaknya aliran musik genre kan, banyak itu kan melalui proses ini. Di samping bakat nanti memperindah bentuk musik itu juga secara teknik dia lebih masuk lah, lebih asik gitu kan. Wawasan itu lebih terangkat karena bukan hanya belajar musik tapi filosofi. Namanya kuliah itu kan masuk ke dalam cara berpikir. Pola pikir itu tidak upgrade gitu, di dalam musik itu tidak upgrade gitu. Atau jelang-jelang bahasa selesai wajib gitu ya. Dia ada di Tapi sudah ada sudah. Iya, nampaknya bekas lembu tu ada di Jangan kau mengenal suara ringis kematian, generasi yang butuh dunia ini. Anak cucuku, anak cucuku.
Penjelasan penjabaran mengenai bungku waktu saya kira lebih cukup lah untuk kasih gambaran itu. Yang jelas hari ini balik ke pertanyaan awak bang, Tadi itu ya. iya itu kan relevansi terhadap adanya pergeseran identitas atau adanya ini ibaratnya perubahan lah tatanan dalam sosial kita di Dubai lah. Terus Dumai ya. Nah, apa dengan apa? Ya, Dumai ini sebetulnya yang perlu dilakukan itu dalam bentuk penguatan jati diri Dumai. Nah, artinya dengan dalam bentuk mau tidak mau harus kita akui bahwa Dumai ini sudah heterogen, beragam-agam suku. Kalau di data aku kemarin itu sekitar 18 suku yang ada di Dumai, dan itu punya potensi terjadi asimilasi atau pengaruh terhadap identitas sebagai diri Dumai sendiri. Artinya aku bersuku yang ada di Dumai ini masing-masing mereka mengakui orang Dumai. Dengan tidak sejalan ketika dia mengakui orang Dumai, dia harus memperkuat jati diri Dumai itu agar teridentitas di bawahnya di orang Dumai. Ini yang perlu dilakukan. Sebuah formula itu dalam bentuk ini potensi ya menurut saya itu keragaman suku yang ada di Dumai ini potensi untuk menjadikan Dumai ini sebagai objek wisata budaya kota Dumai itu. Tapi dalam konsepnya keragaman yang berjati diri gitu. Dia beragam-ragam apapun suku dia gitu, tapi ini jati diri Dumai. Nah, ada indikator kalau jati diri itu untuk sebuah identitas daerah ada 3 hal. Itu pertama budaya, yang kedua bahasa, yang ketiga karakter. Jadi ketika kita ingin mengakui kita bahwasanya kita orang Dumai, ya berbudaya Dumai lah, berbahasa Dumai lah, dan berkarakter Dumai. Untuk menunjukkan identitas jati diri kita bahwasanya kita ini orang Dumai. Tapi kalau masih juga mempertahankan membawa identitas daerah lain, maaf cakapnya masih juga daerah asal dia dibawa ke sini atau segala macam, lalu dia mengklaim diri dia orang Dumai, tak nyambung gitu. Tak nyambungnya gini, orang itu kan dikenal dari sisi ya, kalau tengok dari secara fisik dia kan, dari budaya dia, dari bahasa dia. Ketika dia berbahasa daerah lain bukan bahasa Dumai gitu, ya orang tahunya itu bahasa orang itu gitu, bukan dari orang Dumai gitu, itu orang daerah ini gitu. Oh tak mau lah sebut apanya gitu ya. Nah artinya lagi kalau ingin menjadi orang Dumai ya jadilah jati diri Dumai itu gitu, perkuat itu semua gitu. Sayang kita lahir besar dan kemungkinan kita hidup nanti kita di Dumai ini, kenapa kita tidak perkuat jati diri Dumai? Kalau bicara masalah ini Dumai, itu sama-sama kita lah sayang pada Dumai ini. Kenapa tak kita sama-sama berjuang berusaha memperkuat jati diri Dumai ini? Karena bicara tentang jati diri Dumai itu kita menjawab semua masyarakat yang ada tinggal di Dumai ini, bukan salah satu kelompok saja, ini aja gitu. Jadi semua orang yang mengaku orang Dumai itu bertanggung jawab untuk memperkuat jati diri. Itulah salah satu ini. Ada nak gambaran masih dari topik itu? Dari topik itu sendiri, ya sebetulnya dari awal memperkuat karakter ya. Dimana itu punya karakter yang lain gitu, yang dekat dari diri orang itu gitu kan. Dan kita hidup lahir di sini kan, itu yang paling penting. Jadi ada cinta ini berkuat. Rasa cinta terhadap bumi yang kita pijak, tempat yang kita cari rezeki ini. Rasa cinta itulah mesti kita harus tahu. Dan bagaimana cara untuk menyenangkan itu kan, ya masing-masing orang punya cara berbeda. Tapi yang paling penting cinta terhadap
kalau negara cinta terhadap negara itu jauh menolak, cinta terhadap rumah aja lah gitu. Mungkin dia hidup di sini gitu kan, jadi di sini, mungkin lah gitu. Tempat kita dimakan, tempat kita hidup lah gitu. Komuk-komuk kan, bagaimana menemukan ada sikap cinta itu kan penting, kasih sayang itu terhadap rumah itu juga. Bang, berangkat dari beraneka-ragaman tadi itu kan tetap dia ibaratnya menghukum satu dan menjadi dari itu kan, sehingga dari aku muara nanti menjadi opsi wisata kalau tadi yang saya sebut. Iya, konsep wisata budaya. Wisata budaya. Setelah dari itu bang, abang ada ibarat setelah berbuat untuk mengangkat untuk wisata ini satu dalam, ya taman wisata alam itu ya, Taman wisata alam. Bisa di apa bang? Dijelaskan kepada kami terkait hal itu. Iya, taman wisata alam itu salah satu potensi yang dimiliki oleh Lumayan yang cukup banyak konsep atau apa pengembangan yang bisa dilakukan. Salah satu item saja tuh tentang wisata budaya, bikin kompleks perumahan, miniatur rumah adat atau segala macam. Tapi mengidentifikasikan bahwasanya apapun suku yang ada di rumah ini dia berpayung pada Melayu. Karena Melayu rumah ini jati dirinya adalah Melayu gitu. Sejatinya Nah, jadi konsep keragaman yang berjati diri itu dia mengambil dari filosofi kalau Indonesia itu pegang apanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan beragam-ragam dan kita jual. Artinya itulah Indonesia. Jadi kita tarik lagi ke daerah. Jadi keragaman yang ada di Indonesia itu salah satu rumah ini kan bagian masuk bagian dari Indonesia gitu. Dan dia harus mengisi keragaman itu gitu. Dia rumah itu harus punya identitas, harus punya jati diri yang masuk hitungan keragaman ini tadi gitu. Seperti daerah-daerah lain gitu. Daerah-daerah lain kan punya identitas masing-masing itu. Dan rumah ini ya memang sudah diaturkan, ditakdirkan bahwasanya rumah ini adalah identitasnya Melayu. Jati dirinya adalah jati diri daerah itu identitasnya adalah Melayu gitu. Artinya kita dalam apa itu budaya Melayu, berbahasa Melayu, berkarakter Melayu rumah itu. Kita pakai rumah lah, Melayu rumah itu. tapi tidak meninggalkan khasanah itu tadi. Iya. Kalau bicara masalah TWA itu tadi itu, ada 3 hal tujuan utama kita mengamankan TWA. Yang pertama dari aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu kita sudah tahu lah, tak perlu dijabarkan dari fungsi hutan, manfaat hutan, atau segala macam, termasuklah habitat, segala macam ekosistem keragaman itu tentang. Yang kedua tentang budaya. Budaya itu begini, bagaimana rumah itu juga punya sebuah kawasan TWA itu kita harapkan itu menjadi simbol apa namanya itu, sebagai simbol martabat masyarakat Melayu gitu. Artinya sebagai marwah Melayu itu sendiri gitu, dari sisi budayanya. Begitu juga dengan aspek ekonomi. Aspek ekonomi bagaimana kawasan TWH itu bisa menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat rumah itu sendiri gitu. Setelah ditetapkan itu seluas 4,7 ribu hektar ini yang perlu diapakan. Jadi dari 3 hal ini tadi itu bagaimana kawasan TWA itu bisa dikembangkan. Banyak aspek yang saya pernah sampai ke Bogor, Taman Raya Bogor itu Taman Raya Bogor itu kurang lebih cuma 800 hektar kawasan ini. Kalau tengok dari apanya mirip tata letaknya ya, berada di tengah kota, itu juga dengan TWA aja. TWA itu berada di tengah kota, mengelilingi berapa kecamatan tuh, Bukit Kapur, Mentang sampai Sungai Selatan atau. Dan dia posisinya berada di hulu Sungai Rumai.
dan itu sangat-sangat potensial. Apalagi makanya saya ingin punya hayalan lah, harapan bahwasanya rumah ini adalah pintu gerbang peradaban Melayu untuk 20 tahun yang akan datang. Karena bagaimana sekarang ini geliatnya itu vertikal udah di nampak lah sana segala macam itu kan. Jadi itu juga Roro Dumai Melatu itu rencana itu tahun 2021 itu akan direalisasikan gitu. Jadi dengan adanya ini kita harus persiapkan daerah kita ini. Banyak kalau TWA itu luar biasa kalau seandainya kita bisa bersinergi lah. Jadi kalau seandainya bisa duduk bersama lah kan, stakeholder di BKSDA, di Kota Dumai, libatkan banyak pihak lah untuk menyelesaikan atau tentang apa. Yang paling penting itu langkah awal TWA itu harus dibuat ini dulu, apa namanya, kajian perencanaan dan langkah plannya kan dibuat dulu agar tidak parsial lah sifatnya, situasional ini tapi sudah direncanakan dari awal. Blok-blok kawasan peruntukan untuk aku itu butuh. Dan salah satu contohnya seperti agrowisata. Agrowisata itu menanam pohon-pohon hutan buah-buahan lama itu, macam kentul, lian, manggis atau segala macam itu kan bisa menjadi wisata buah nantinya gitu. Artinya di Dumai ini ketika ada musim durian itu tak perlu jauh-jauh lagi gitu. Menikmati musim rambutan nanti atau segala macam, dan potensi untuk kawasan TWA itu cukup ini untuk lakukan ini. Menurut Bang saya sama Jack lah, ini sekali dua lah kan. Jadi di era revolusi 4.0 nih sekarang Wak. Revolusi industri ya kan. Jadi terkait masalah TWA ini ada sambutannya dengan masalah revolusi industri ya kan. Karena itu sebagai objek daripada income devisa negara atau daerah itu sendiri gitu kan. Jadi menurut Wak dengan adanya 4.0 ini, apakah itu jadi penghambat untuk kita bisa tetap menghidupkan daripada akar budaya dan seni kita tadi, atau malah sebaliknya? Menurut tidak, malah lebih maju. Lebih maju begini. 4.0 itu kalau tak salah lagi ya, mau dikritik lah. 4.0 itu macam-mana itu jadi budaya dengan digital, teknik digital. Tetapi persiapan itu 4.0 5 titik itu konsepnya. Kita kembali lagi ke alam, kita akan sustainable yang mereka maksud sustainable itu perencanaan berkelanjutan. Itu dunia itu berputar gitu kan. Jadi orang dah maju ini, kita kan baru dah maju ni, orang tu dah maju kita mentok gitu. Akhirnya dia kembali ke alam, macam mana membawa alam itu maksimal sehingga mesin-mesin itu dikurangi emisinya. Di 5.0 itu pengurangan emisi. Maksudnya kan kalau kita itu udah kalau kita dapat 4.0 itu macam mana nak menuju 5.0 gitu kan? Karena teknologi basicnya di 5.0 gitu kan. Inilah sebetulnya lambat juga, tapi orang itu balik pula kepada awak. Jadi semuanya dah berkain kan, macam mana kita menyikapi aja kan, lebih baik lagi. Orang akan kembali ke alam. Contohnya sekarang itu jadi itu banyak betul mobil-mobil yang udah ya kan. Pertandingan juga sudah mempermahal gitu kan, yang mensedikitkan kimia ini dan mengolah alam itu menjadi pupuk-pupuk bio bisa bermanfaat. Ada hal-hal yang seperti itu. Ada di negara maju sendiri dengan pertandingan yang
Artinya kalau ini kan presentasi, kalau pertandingan yang pun suatu kejuaraan di waktu itu ternyata setelah kajian sekian lama itu karena jadi Jepang gitu. Mereka akan kembali ke pada pertandingan misalnya aku awal yang ada bawang ayam gitu lah kan. Ternyata itu jadi kajian yang canggih sekali. Itu dari aspek dari segi. Jadi kalau dari aspek budaya dan dunia, bahwa pandangan dari adanya Coca-Cola kami dampak positifnya berapa? Dampak positifnya kita lebih bisa mengekspos ya kemanfaatan teknologi itu bagi kita itu apa sebetulnya. Jadi kita bisa mengekspos, kita bisa satu ekspos, kedua tidak bisa anti korupsi. Dulu kan ada betulnya cari referensi, semuanya kita kan butuh referensi nih. Itu mau bikin kayak gini, orang udah pernah bikin enggak belum? Sehingga dengan referensi itu argumennya autodidak yang cerdas tadi kan, autodidak itu autodidak. Tapi kan bangku kan di dalam dunia maya itu semua udah ada benda itu. Kita tinggal bisa ambil kupas materinya apa semua, kita belajar seorang itu bagian dari kuliah juga kan. Dapat ilmu sedikit, kita sudah sedikit ambil itu dah bisa, bukan dalam konteks plagiat ya. Tapi eksplorasi sampai sejauh mana sih orang sudah mengimplementasikan in konsep gitu bisa ngambil benang merah mereka atau ambil konsep mereka secara struktural aja dan plagiat gitu kan, promosi kan video kan kawan kami iya caranya kan itu kan kawan ramai di rumah itu pasti kerai seperti kita saling dukung gitu, jika subscribe gitu kan, itu bagian daripada rasa cinta kita kepada kawan-kawan gitu kan, kepada rumah itu. Jadi itulah bentuknya. Jadi kalau menurut Bang Aceh sendiri macam mana nih Bang dampak positifnya untuk ini lah, untuk diri kita sendiri ya dulu. Dengan adanya era digitalisasi sekarang memudahkan semua akses, memudahkan untuk kita bisa lebih berkarya lebih. Dulu yang hanya mau cetak tingkatnya daerah ya Pak ya, kita sekarang sudah bisa dikenal orang melalui media yang ada, kita sudah bisa masuk ke kancah nasional bahkan skala internasional gitu kan. Apalagi dari segi metode industri yang Abang bilang tadi, untuk daerah di Buma ini kan potensinya besar nih. Jadi dengan era digitalisasi sekarang ini, menurut Abang pandangannya harus kita benahi dulu apa nih untuk biar masyarakat ini paham nih, Buma ini punya potensi besar di era ini, kita harus bisa lebih maju lagi. Kan kita kan sudah dimobilisasi ini dengan mudah, kenapa tak mau juga gitu kan? Jadi gini, aku pun tak dapat juga bercakap banyak lah tentang apa namanya teknologi sekarang segala macam. Karena aku juga bagian dari orang yang agak lemah lah pada memanfaatkan teknologi gitu. Artinya yang pada umum jelas macam apa saja ini. Tapi yang jelas pada konsep itu kan teknologi itu kan tergantung orang bawa yang memakai. Artinya ketika dia tujuan itu positif maka hasilnya akan positif. Begitu sebaliknya. Kalau berkaitan dengan apa yang perlu disiapkan atau segala macam atau terkaitnya lah ya. Dan yang jelas kan bicara tentang teknologi apa istilahnya itu 4.0 itu segala macam. Itu kan mempermudah kerja, mempermudah akses, mempermudah ini juga. Kalau dulu orang rekaman minta kaset atau segala macam dengan atau segala macam yang ini itu langsung hari ini pun kita rekaman itu ya bisa kita bicarakan atau segala macam, itu bagian dari manfaat sebuah teknologi, macam teknologi ya hal yang positif lah ya. Jadi itu aja berkaitan dengan TWA itu juga ya itu bisa manfaatkan teknologi ada arah digital ini dalam bentuk eksplorasi, dalam bentuk mengiklankannya nanti segala macam gitu kan. Saya kira itulah. Jadi
bang sekian panjang wal ya. Iya. Sudah hampir 2 jam. Waduh. Jadi bang dari setiap susut kopi yang kita juga bicarakan yang berbincang dengan kayu seperti minggu lah bang. Kan jauh di bawah bang kami nak minta ketua lah dalam opini untuk belakang termasuk dalam konteks salah puput lah. Jadi nanti bang dalam teknik kami menampilkan satu pos ketua dari narasumber atau tamu-tamu yang hadir. Apa yang kira-kira menjadi landasan kami? Moto. Konten ini. Kalau konten ini ya mungkin kalau bicara masalah perkembangan apa namanya itu terkadang kalau bicara masuk dunia apa ini kan tergantung selera pasar, segmen atau segala macam itu mungkin Nicola lebih paham lagi nih selera anak muda, selera umum gitu. Tapi yang jelas gini, menurut saya setiap apapun yang kita buat ada program di segala macam itu tetap punya nilai-nilai edukasi gitu. Nah, apa itu yang kita ini ada punya nilai-nilai yang sifatnya pendidik, yang apa orang ini dan juga sebuah apa namanya sebuah ekspresi menyampaikan alam-alam pikiran atau segala macam itu terhadap sebuah persoalan gitu. Jadi itu bagian dari hal itu menurut saya. Makanya yang paling penting itulah ada nilai-nilai edukasi lah dalam setiap segmen-segmen apa yang dibuat. Walaupun itu ya agak sedikit santai ya segala macam, memang polanya sekarang gitu santai ya. Nah gitu. Apa namanya? Jadi motonya apa istilahnya bang? Kalau zaman Pak Projo sekarang kan kerja sudah kan. Nah, jadi kalau moto untuk regenerasi nih bang. Nah, regenerasi pada saat ini kan orang ini kan dengan era digitalisasi sekarang bang, itu kan dah mulai sedikit mengketepikan untuk yang namanya ya macam abang-abang ini sebelumnya mungkin dari pengenalan unsur budaya sudah mulai nih dia nih. Jadi harus kita balikkan semangat itu rangsang lagi dia. Macam petua lama. Apa kira? Entah kita ambil kalau kita yang lebih kenal kan kita buat macam Buya Hamka banyak dengan puisi dia, cara romansa dia. Kalau kita Riau ini Raja Ali Haji, prinsip hidup lah. Prinsip hidup bang. Ya kami harus mencontohkan. Dari abang, apa tuh? Siapa? Baca. Oh gitu. Kalau aku mau begini, kalau berkaitan dengan di kalender itu, apa namanya sudahnya itu? Boleh mengikuti arus, tapi jangan sampai terbawa arus. Boleh mengikuti arus, jangan sampai terbawa arus. Nah, kalau terbawa arus. Artinya mengikuti arus itu dalam bentuk mengikuti perkembangan apa segala macam jangan jalan. Kalau dari Wajek boleh minta juga. Nah, pokoknya ya ini gimana ya? Apa ya? Begini lah. Itu kan judul salah budaya tadi, banyaknya tentang budaya tentang apa? Luak ini aja lah simpel, ngambil quote yang zaman dulu aja lah ya. Tapi tak boleh kan? Jangan mengenai di mana buku dipijak situlah langit ini. Itu dia. Kita membangkitkan batang yang terendam. Jadi biar anak muda ni tahu lagi. Biar orang Melayu ni kado lagi akan itu. Jadi yang lama tu jangan lupa kan. Aku ni. Mungkin karena kita dah panjang bual, kita dah waktu istirahat gitu kan. Maka kita tutup segmen kali ini dengan penampilan khusus dan istimewa dari Wajek. Mari kita saksikan. Mengirim suratmu dari jalan ibuku, ada nama lagi burung bersautan
lakukan keanggaran ku dahi dia hari sungai ku mengering sudah aku tahu lagi. Ya. Jadi terus komen, like, dan subscribe, share link kami My Event Organizer. Kami tutup. My Event Organizer. Salam kreatif. Kita tak cari kan? Jangan